Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, kami adalah CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 13 Bangka Lampung. Baik, di sini dengan saya Sudarsono, kemudian rekan saya Eka Pratiwi, dan di sebelah kiri saya Rasati. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, kami di sini akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang apa, Ibu-ibu? Coaching supervisi. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, bagaimana kabarnya? Sehat ya. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Bu Eka ya. Bu Eka, sebelum kita melakukan coaching, ini saya sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Eka. Ya, siap Bu ya? Ya, jadi yang pertama yang akan saya tanyakan nanti adalah ketika mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti ya. Baik Bu, pada coaching Pak kita pada hari ini, coach dan coaching akan saya amati nanti Bu, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum sesuai dengan alur tirta yang telah dipelajari di CGP seperti itu Bu ya. Dan saya juga ingin memastikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya seperti itu. Ibu sebagai coachnya nanti. Jadi jangan lupa ya Bu ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah adanya kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi saya ingin berikan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang Ibu Eka akan kembangkan pada coaching kali ini seperti itu? Silakan. Potensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya saya ingin tanyakan adalah kompetensi mana ya yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi yang ingin diobservasi seperti itu. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian yang terakhir Ibu ya yang saya tanyakan adalah tentang indikator ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Eka dalam proses coaching kita pada kali ini. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke, baik Bu. Dengan demikian kita sudah selesai praobservasinya ya Bu ya. Ya, kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching, dan saya akan tetap amati dari awal sampai terakhir seperti itu Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya pada. Ya, sama-sama Ibu. Silakan dilakukan. Nah. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Laras. Bu Eka lagi sibuk nggak nih kira-kira, karena ada hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Sedang tidak sibuk Bu Laras, tapi mungkin cukup 15 sampai 20 menit ya, soalnya nanti saya ada remaja. Jadi apa nih mau baru sampaikan? Begini Bu, terkait dengan rekan kerja di sekolah nih ya Bu ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, yang mana mereka masih menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah. Padahal kan kita sudah tahu nih ya Bu ya, pembelajaran abad 21 ini harusnya dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, teknologi pembelajaran juga kan semakin besar, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu di dalam pembelajarannya. Jadi menurut saya kurang bervariatif gitu. Oke, baik, berarti permasalahan ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kurang bervariatif dan media atau metode pembelajarannya di kelas juga hanya menggunakan itu saja. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah
khususnya dalam hal penyampaian materi yang akan diberikan oleh guru tersebut di dalam kelas. Jadi yang ingin Ibu harapkan adalah adanya perubahan dalam proses transfer ilmu ya terhadap murid yang Ibu lakukan dengan terus jawab. Benar sekali, Bu. Baik, dari perubahan yang ingin Ibu lihat, perubahan apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu dapatkan? Baik, perubahan dari pembelajaran yang bervariatif tentunya. Mungkin dari metodenya, model pembelajarannya, media yang bervariatif atau juga pemanfaatan dari teknologi yang digunakan. Bisa juga dengan memanfaatkan platform seperti Quizizz yang memang sedang marak dilakukan dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan perubahan ini, tentunya transfer ilmu yang akan kita berikan itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar berceramah saja. Dari yang Bu Laras tadi jabarin, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal itu pada transformasi pembelajaran ada di level 10 gitu ya. Lalu kira-kira menurut pandangan Ibu, kondisi pembelajaran konvensional yang sekarang ada di sekolah itu ada di level berapa? Sepertinya ada di level 5 ya, Bu ya. Oke, dari perubahan yang ingin Ibu capai, kira-kira level berapa yang akan Ibu tingkatkan? Mungkin ke tingkat atau ke level 7 karena ya kita mengingat guru-guru yang ada di sekolah ini lebih banyak guru senior itu ya. Mereka lebih senang dan mungkin sudah nyaman dengan pembelajaran konvensional yang selama ini mereka lakukan. Baik, menurut Ibu, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih bingung ya Bu Eka ya, hal apa yang bisa dilakukan, tetapi saya ada ide nih, yaitu misalnya saja dengan mentoring guru-guru atau semacam pendampingan individu antara saya dengan guru tersebut. Itu juga bagus sih Bu. Jadi selain ada tidak ada strategi, jadi mungkin pernah yang diterapkan dan teman-teman tuh akan nyaman dalam penyampaiannya. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan bapak kepala sekolah atau dengan ibu wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media bervariasi tersebut. Oke, wacana yang direncanakan misalkan kan tadi mentoring ya, ada pendampingan individu, lalu ada pelatihan. Nah, dari ketiganya kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan tentunya dan juga perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya yang kita keluarkan juga harus lebih banyak karena kita harus mencari narasumber dan juga narasumber tersebut harus kompeten untuk saat ini. Mungkin yang lebih nyaman dilakukan sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau yang workshop itu satu kita perlu persiapan dan juga perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang akan dilakukan kita adalah mentoring ya. Oke, nah pastinya kan Ibu tidak bisa sendiri menjalankan rencana ya. Dengan siapa nanti Ibu akan merealisasikan kegiatan ini bekerjasama? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat atau teman yang memang ahli dalam bidang IT yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran bervariatif tersebut.
Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman guru yang memang terkait itu ya. Iya benar Bu. Oke, jadi kapan Ibu mau merealisasikan rencananya? Saya akan mencoba berkoordinasi dulu ya Bu ya dengan rekan kerja saya. Lalu saya akan memulai berkolaborasi dengan mereka dan juga secepatnya Bu saya akan merealisasikan hal tersebut. Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapetin dari percakapan kita? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran umumnya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan transfer ilmu tersebut dari yang konvensional menjadi pembelajaran yang lebih modern dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah yang memang mereka memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi tersebut. Oke, baik Bu Laras. Saya tunggu perkembangan selanjutnya ya Bu. Semangat melakukan perubahan. Siap Bu Eka, terima kasih Bu atas kesempatan hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Assalamualaikum Bu Eka Pratiwi. Malam Pak. Bagaimana nih tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya ya gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah. Rasa senang lancar ya? Alhamdulillah ya Bu. Baik sebelum ini kita tutup ya Bu ya ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu di sini sebagai observer Bu ya. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan seperti itu? Tadi saya sudah melakukan coaching Pak dengan kamu kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi dengan menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik. Baik ya, terus kemudian ini menurut saya sebagai observer Bu ya, saya sebagai observer tadi melihat proses coaching yang sudah Ibu lakukan ya terhadap coachingnya ya ini sudah berjalan dengan cukup baik lah seperti itu dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah berusaha menggali potensi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching ya tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan yang terakhir ya saya ingin menanyakan kepada Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan sudah dilakukan itu Bu, silakan. Potensi yang ingin saya kembangkan lagi itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita Pak sehingga nantinya kita dapat melakukan coaching itu yang lebih baik lagi. Ya amin Bu, saya doakan semoga itu bisa terlaksana ya dan semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian observasi kita hari ini